Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayaki dari Informatika semester 3 kelas B. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang simple present. Ya, jadi pengertian dari simple present adalah kalimat yang menjelaskan secara umum atau menceritakan secara umum atau kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan adalah pengertian dari simple present tense. Ya. Jadi di sini simple present ada dua jenis, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kita berbicara tentang kalimat nominal dulu. Misalkan kalimat nominal ini berarti kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, kita contohkan rumusnya dulu. Rumusnya ini. Jadi kalau kalimat positif maka subjek, kemudian to be, kemudian objek. Ini kalimat yang nominal dari simple present yang positif. Jadi subjek, to be plus objek. To be di sini ada dua jenis, ya. Ada tiga jenis, tiga jenis. Yang pertama, apabila to be-nya untuk he, she, it, dia maka harus menggunakan to be is, ya. Di sini harus menggunakan to be is. Kalau you, they, we, dia harus menggunakan to be are. Kalau to subjeknya I, maka dia harus menggunakan am. Ya. Jadi to be untuk kalimat simple present yang nominal itu ada tiga. Yang pertama is atau are atau am. Ya, tiga to be ini yang akan digunakan menggunakan simple present yang nominal. Contoh misalkan, ya, she is beautiful. Nah, jadi ini subjeknya, ini to be-nya, kemudian ini objeknya, ya. Jadi ini kalimat positifnya. Bagaimana kalau dengan kalimat negatif? Tinggal ditambahkan saja. Kalau kalimat negatif berarti subjek, kemudian to be ditambahi not, ya, ditambahkan not, kemudian baru objek, ya. To be ada notnya, kemudian objek. Contohnya seperti apa? Berarti seperti ini. She is not beautiful. Jadi ini namanya kalimat negatif dari simple present yang nominal, bukan verbal, ya, karena tidak ada kata kerja. Kemudian kalau interrogatifnya, ya, kalimat tanyanya, dia diawali dengan to be, ya, kemudian baru subjek, baru objek, ya. Kalau to be-nya misalkan yang contohnya di atas berarti is, kemudian is she beautiful, ini adalah kalimat tanya, is she beautiful, apakah dia cantik. Ini adalah kalimat tanya dari kalimat nominal dari simple present. Jadi mulai dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif ini semua menggunakan to be. To be-nya kalau he, she, it dia menggunakan is, kalau you, they, we dia menggunakan are, kalau I ini sendiri menggunakan am. Misalkan am,
berarti I am handsome. Kan itu kalau kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya I am not handsome. Kalimat negatifnya itu kalau beda subjek ya. Beda subjek, ada 3 subjeknya kriterianya, maka to be-nya juga berbeda-beda. Kita lanjut membahas tentang kalimat simple present yang menggunakan verbal. Kalimat verbal dari simple present ya. Jadi kalimat verbalnya simple present itu sedikit berbeda rumusnya ya. Jadi dia tidak menggunakan to be yang seperti to be nominal, tapi to be-nya kalimat verbal dari simple present itu ada 2 jenis saja ya. Kita tuliskan dulu rumus dari simple present yang positif. Tetap subjek yang pertama, yang kedua langsung verb. Kita kalau simple present verbnya harus verb 1 ya. Jadi kata kerja bentuk 1 ditambahkan es atau bisa juga s ya, tergantung dari kata kerjanya itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah objek. Jadi kalimat simple present verbal itu rumusnya seperti ini, yang kata atau kalimat positif ya. Subjek verb 1 kemudian ditambahi s atau es ya, kemudian objek. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. I eat banana. Saya makan pisang. Nah, ini adalah contoh kalimat positif yang menggunakan saya tambahin lagi ya s ya, karena ini adalah simple present. Kalau it saja kurang. Jadi I eat banana. Jadi ada es atau s-nya ini yang menandakan dia adalah simple present. Kemudian bagaimana kalau kalimatnya itu negatif ya? Maka rumusnya jadi seperti ini ya. Subjek ditambahkan do atau does. Nah, ini namanya to be-nya ya. Do atau does ya. Kemudian ditambahin not karena kalimat negatif ya. Baru ada verb-nya. Verb-nya tetap verb 1 ya. Kemudian ditambahkan objek. Nah, ini adalah positif. Ini kalimat negatif ya. Kalimat negatif dari simple present. Rumusnya seperti ini. Subjek do atau does, kemudian not, kemudian baru verb 1 dan ditambahkan objek. Ini adalah kalimat negatif dari simple present. Kemudian penggunaan do dan does ini hampir seperti to be ya. Jadi yang menggunakan do itu adalah I, you, they, dan we. Nah, subjek ini yang akan menggunakan to be do ya. Kalau he, she, dan it ini menggunakan to be does ya. Untuk kalimat negatifnya ya. Kalau kalimat positifnya ini ditambahi s atau s-nya
tergantung dari verbnya, tergantung dari verbalnya ya. Kalau berakhiran konsonan, misalkan huruf T ini kan konsonan, maka cukup ditambahi S ya. Kalau ES ini seperti verbal close misalkan ya, close. Nah, ini tinggal nambahin S saja, proses ya. Jadi dipastikan ini adalah verb 1 yang digunakan untuk kalimat simple present ya. Kita lanjut ke kalimat negatif dari simple present. Kita pakai contoh yang sama, misalkan ini dirubah menjadi kalimat negatif. I don't, atau do not ya, sama saja. I don't eat ya, tanpa S ya, karena kalimat negatif. Banana. Jadi ini kalimat negatif dari simple present. Ini subjeknya, ini to be-nya dan not ya. Kemudian ini verbnya, ini objeknya. Jadi S-nya sudah hilang karena dia masuk ke kalimat negatif dari simple present. Bagaimana kalau jadi interrogatif atau kalimat tanya ya, rumusnya sama to be ya, to be-nya itu do atau does ya. Kemudian subjek, kemudian verb 1 atau kalimat kerja, kata kerja 1, kemudian objek sebagai tambahannya ya. Ini adalah kalimat tanya dari simple present atau kalimat interrogatifnya. Kita ubah kalimat negatif dari simple present menjadi kalimat interrogatifnya. Seperti apa? Karena I ya, I dari to be-nya adalah do. Jadi do I eat banana? Apakah aku makan pisang? Ini adalah kalimat tanya yang berbentuk simple present. Ini to be-nya, ini subjeknya, kemudian ini verb 1, kemudian ini objeknya. Demikian penjelasan saya mengenai simple present. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.